Beberapa hari lalu di sosmed timnas Inggris, Bellingham kelihatan dikerubutin sama pemain Inggris nih, bukan karena dia bagi-bagi angpau ataupun mungkin dia bagi-bagi kerjaan, tapi yang pada kepo mungkin kayaknya gimana sih lo main di Madrid kok lo bisa sebagus itu, karena jarang ada pemain Inggris bisa begitu sukses di luar sana dan statusnya bukan sebagai supporting role tapi menjadi ikoniknya atau bintangnya seperti sekarang Bellingham. Kalau dulu kita ingat mungkin Beckham, McManaman perannya supporting role, McManaman juga perannya supporting role. Nggak banyak gitu pemain-pemain Inggris yang bisa di luar Inggris bisa bersinar kayak Bellingham baru di 3 pertandingan awal. Lo melihat Bellingham sekarang bisa senyetel itu apa di faktornya menurut lo dari Madrid? dan masalahnya kita semua sendiri pun nggak ada yang kaget Bellingham seperti itu. Iya sih. Kualitasnya Karena begitu. memang kualitas ini pemain luar biasa walaupun di umur semuda itu gitu. Gue yakin nggak ada pemain yang kaget, gila Bellingham bisa segitu. Yang kaget justru karena loh kok rutin bikin gol. Nah, itu mungkin kalau pernah di sebagai nomor 6, 8 Nomor 10 atau sekarang nomor 10 di timnya Ancelotti ya itu udah pasti bagus karena di Dortmund pun bagus gitu. Cuman kok rutin bikin gol, bisa memecah kebuntuan di menit 90 plus 4 di saat tim biasa aja menghadapi tim-tim yang harusnya bisa dikalahkan. Dia bisa sign up tadi kalau pakai bahasanya Rijal. Gua rasa ini semua tidak bisa dikesampingkan bahwa Dortmund benar-benar mendidik dia menjadi seorang pemain luar biasa. Dia datang dari Birmingham gitu, dia datang ke Dortmund, kota yang cukup keras, di klub dengan basis supporter yang luar biasa juga, bisa blend in, bahkan nggak cuma itu, dia bisa menjadi wakil kapten di umur semuda itu dengan bahasa yang bukan bahasa ibu dia. Buat gue secara materi, kalau menjadi kapten itu bukan lagi soal skill, tapi lebih soft skill, gimana kemampuan dan mentalitas lu. Itu yang dibawa Dortmund dari Bellingham. Sekarang dia ke Madrid dengan tim yang orang bilang lebih jelek dibandingkan tahun lalu karena tanpa ada Benzema, pemain lini belakang juga drop sekali, terus juga tanpa ada si kiper utama Courtois. Sekarang dengan Kepa, ini tim sangat amat dianggap tahun ini lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Cuman dengan adanya Bellingham itu semua seperti dikesampingkan gitu. Gagalnya mendatangkan seorang Mbappe juga dapat dikesampingkan oleh Bellingham. Jadi buat gua nggak kaget, cuman dia bisa rutin bikin gol untuk Madrid, it's a massive statement buat Pertanyaan Bellingham. gue kan adalah ketika sekarang perannya menjadi nomor 10 di Madrid ya, mungkin kemarin gue sempat bahas ini kayak mirip Ancelotti menemukan kayak walaupun di Piala Dunia kemarin sudah banyak maju ke depan ya, tapi sekarang lebih kelihatan sentralnya kayak Kakak di Ancelotti di Milannya dulu begitu free roll, bisa main lebih banyak ke kotak penalti, nggak terlalu melebar keluar atau ke belakang. Lo melihat apakah faktor juga adaptasi going abroad dia dari sejak usia masih dini tadi di Dortmund itu membuat mentalitas dia nggak manja kayak main-main Inggris lain gitu. Tapi kok Sancho manja ya, gue bingung. Beda karakter, Sancho. beda karakter. Jadi kalau Bellingham ya, gue jelas gue jadi teringat juga tadi nyambung dari Bang Aldi, di pelatih Bellingham di masa dia aktif di klub itu, dia bilang waktu dia umur 14 tahun, 15 tahun, gue nggak tahu namanya, tapi perempuan gue nggak salah. Dia bilang ini pemain emang beda dari cara dia bermain di atas lapangan, cara dia di luar lapangan pun berbeda banget karakternya, dan dia udah nunjukin itu. Dan gue rasa nggak heran kenapa Birmingham akhirnya pensiunin umur 22 ketika dia cabut ya. Dan juga dari dan percayanya Bellingham akan jadi sesuatu kali ya. Akan jadi something gitu. Dan juga kalau lihat dari performa Bellingham ini, gue salut banget sama Ancelotti karena gue juga inget sebelum musim ini dimulai gue agak meragukan Ancelotti karena dia beberapa kali pun gagal dalam memoles pemain-pemain muda kan, kecuali mungkin Kakak, Vinicius segala macam, tapi mayoritas gagal untuk bisa mendevelop pemain-pemain muda. Tapi ketika gue ngeliat si Bellingham ini, makin dia bagus, gue sebagai fans Liverpool makin sakit hati gitu ngeliatnya. Kenapa nggak all out ngejar dia waktu itu? Tapi ya ini yang terjadi, dan gue ngeliat performa dia juga luar biasa banget. Dan ini pun yang dia tunjukin di musim ini. Mungkin kalau lihat di musim-musim sebelumnya, kalau cuma berkata soal gol atau asis doang, mungkin dia bukan yang paling stand out di antara pemain-pemain di klubnya atau di liganya. Tapi kalau kita ngeliat dari statistik lainnya, macam dia aerial duels, abis itu press resistance, abis itu dia tackles-nya segala macam, ini tipe gelandang yang bisa ngelakuin semuanya gitu. Jadi tadi nggak heran dia bisa dimainin sebagai number 6, number 8 dia bagus, dan dicoba lebih advance di number 10 pun juga bisa menyetak gol. Jadi dia makin kesini makin lengkap dari segi involvement-nya, dari segi dia bisanya di atas lapangan bisa apa aja. Jadi gue rasa ini calon pemain yang sangat-sangat lengkap. Dia bisa bantu defense dari depan, dia bisa bantu itu. Untuk memecah kebuntuan dia juga sekarang udah nemu caranya untuk bisa ngelakuin itu. Ya Madrid ini gue bilang steal deal lah, dengan harga 100 juta ini masih gue bilang steal deal untuk bisa ngedapetin Bellingham karena sangat-sangat worth it. Dan gue rasa akan sangat berguna untuk 5 atau 10 tahun ke depan bahkan. Peran ini akan terus dijalankan dia atau menurut lo Southgate masih akan tetap mainkan peran Bellingham ya, mencoba-coba menjadi nomor 8, bisa menjadi melebar juga. Bukan kayak di Madrid yang lebih nomor 10 tapi juga kasih kebebasan kayak Bruno zaman Ole lah gitu. Menurut lo kayak gimana masa depan dia?
Ya tergantung ya komposisi tengahnya seperti apa dulu nih, komposisi depannya juga kayak apa nih, 3-4-3, 4-3-3. Selama di depan kan mereka masih punya Harry Kane. Sementara lu dua pemain yang punya kapabilitas untuk bisa masuk ke dalam seperti Saka, seperti Rashford, seperti Foden, seperti Grealish, masih banyak sekali yang bisa dieksploit untuk bisa menopang lini depan lu gitu. Jadi kalau lu mengambil mereka, salah satu dari mereka dengan memasukkan si Bellingham di situ, justru menurut gua agak sedikit kurang nendang dari sisi offense-nya ya. Sementara Bellingham di awalnya kan memang dia pemain tengah. Pemain tengah tapi dia ya tadi paket komplit, dia bisa melakukan apa aja. Pemain yang bisa selalu berada di posisi yang tepat untuk bisa nyamber bola. Itu yang selalu tipe gelandang yang nggak pernah dipunyain sama Madrid. Yang bisa tiba-tiba di depan, tiba-tiba ngegolin. Dan continue terus dalam 4 pertandingan udah bisa mencetak 5 gol. Berkat positioning dia yang luar biasa yang di dalam kotak penaltinya. Itu yang selama ini nggak dimiliki oleh Madrid. Jadi kalau gua ngelihat di timnas ya mungkin kalau formasi komposisinya 3 ya 2 gelandang bertahan, satunya dia di posisinya situ. Sementara yang Madison kelar berarti nggak main lagi Madison ya. ya mungkin gantian ya Rice ya gantian juga ya. Madison bisa di sayap kiri luar. Bisa di Ada kiri. Rice banget nggak mungkin Darlingnya Southgate loh. Tapi kemarin Piala Dunia sempat jadi cadangan juga ya. Enggak, Rashford udahan juga. Kayaknya Foden sih Foden, iya, ada Foden juga. Di kiri ada Grealish. Kayaknya kirinya akan milik pemain City, City. ya. Menurut gue ya lebih eksplosif lah ya dari sisi masuk ke Sayap dalam. kanan, Mas? Saka Iya lah. dong. Siapa lagi? Kata dia itu. Itu Pengen nggak- disebut nggak aja. tergantikan. Emang one of the best nggak ada harus penggantinya, harus pengen harus disebut diakuin aja. di kanan ya one of the best. Siapa lagi yang bisa bermain di posisi itu. Jadi ya paket komplitnya tadi ya etosnya dia itu kan dari sisi lu punya pemain yang bagus dalam offense tapi defense-nya juga luar biasa. Body balance-nya luar biasa. Adu body menang. Aerial presence luar biasa juga. Adu sundulan menang juga dan juga bisa menghandle teman-temannya yang emosian pemainnya seperti ini gitu. Waktu itu kan dia sempat orang bilang ketika di Dortmund banyak yang suka sama dia karena terlalu demanding, demanding sebagai pemain. Tapi ya itu kan sisi positif. Orang yang bisa membedakan orang bisa menjadi someone, ya demandnya tinggi kayak Ronaldo nyebelin. Tapi kan emang untuk in order lo untuk menjadi something ya lo harus punya something yang lebih. Nah itu dimiliki oleh Bellingham. Kayak gue berarti demanding kan biar lu mainnya bagus, sebenarnya gue goblok mainnya. Tapi kalau untuk kompak trofi kan kemarin kalau nggak salah ada Lamine Yamal dia sama siapa ya? Terus ada isu yang soal Taylor Swift katanya dibully sama si Lamine Yamal. Akhirnya semua udah kita para penggemar Taylor Swift langsung berpindah ke Bellingham dan ini membuat apakah itu menjadi otomatis Bellingham menjadi kandidat utama karena fans Taylor Swift atau menurut kalian ada orang-orang lain dari nama-nama ini yang bisa menjadi kandidat kuat karena Pedri menurut gue udah lewat ya masanya Dia udah dapat level juga. senior ya. Pedri udah dapat, Gavi udah dapat. Gavi udah dapat. Yang selalu masuk 3 besar tapi nggak dapat Kok tuh si Lamine Yamal sih? Gua bilang Musiala. Balde, kok Balde. Lamine Yamal, Musiala Balde. tuh yang nggak dapat tuh. Iya. Yang Kalau gue sih ya, Xavi Simons nggak mungkin, Kamavinga nggak mungkin, Højlund nggak Højlund nggak mungkin. mungkin, El Silva nggak Wahi mungkin. siapa itu? El Wahi gue nggak tahu. Ini paling ya Kamavinga Bellingham, tahun lalu Musiala, runner up loh. sama Gavi. Solid. Bellingham, Musiala, Gavi. Iya. Iya, 3 itu. Dan kalau dari gua ya Bellingham udah ini milik Bellingham lah Copa Trophy ini dan untuk keduanya Musiala gue setuju karena musim lalu pun bisa dikatakan sebagai breakthrough season bagi dia juga dia muncul di sistem yang dikatakan Munchennya lagi nggak kondusif yang banget lah. Munchen jadi juara, golnya dia juga. Golnya Musiala Iya. muncul. Jadi dikatakan di musim yang ketika Munchen nggak lagi kondusif dia bisa muncul jadi pembeda. Abis itu dia juga jadi breakthrough seasonnya buat dia. Jadi gua rasa layak dapat apresiasi juga si ini Musiala Iya, ini dan untuk yang dinilai itu kan Højlund di Atalanta, Iya. Bellingham di Dortmund Yes. gitu kan. Yang Penilaiannya. jadi tenang, Højlund biarpun kemarin kalah sama Arsenal tetap nggak dihitung kok itu. Kok dia bisa masuk ya, gue nggak ngerti. Bagus loh di Atalanta dia bagus. Enggak, di emang. Denmark oke lah. Tapi di Atalanta ya. Untuk umur segitu bagus Bagus sih. loh. kelompok Tapi umur. belum reguler maksud gue dibanding Tapi begitu masuk MU langsung cedera punggung kan langsung ya. Yang pernah saja langsung Langsung nggak muda, langsung nggak muda dia MU. Tapi Masuk MU aja langsung Musiala random. punya strong point juga ya. Maksudnya di tengah Jerman jelek-jeleknya di Piala Dunia, dia yang outstanding sendiri. Yang Jerman kalahan tapi dia selalu bisa memberikan perbedaan. Di Munchen juga seperti itu. Di tengah orang mencari siapa yang bisa mencetak gol, tiba-tiba dia yang muncul. Jadi punya strong point juga untuk bisa ngelawan si Bellingham. Cuman ya lagi menjadi media darling si Bellingham seperti ini. Di timnas juga dia bagus juga kemarin mainnya. Jadi ya gue rasa larinya sih ke Bellingham sih. Kalau gua pribadi pengennya Musiala, Mas. Musiala ya? Gua pengennya pribadi karena dia kayak kurang mendapatkan apa ya atensi atau spotlight yang cukup bagus. Jadi kayak kemarin Pedri, Kan Gavi. tahun depan masih bisa dia, baru Iya, 19. cuman gue pengen kayak Musiala nih kayak mendapatkan, oke, lu untuk ukuran anak muda, lu salah satu yang terbaik loh, Musiala, Jamal gitu, dan gue pengen
Musiala ini kayak tahun ini bisa gitu memenangkan sesuatu gitu. Dan- At least karena sebagus-bagusnya Bellingham dia nggak bawa menang apa-apa kan. Belum. Ya, Juara- hampir juara aja, apa-apa kan? hampir aja juara Dortmund. Hampir juara Dortmund gitu. Dan kalau Musiala jelas tadi seperti dibilang Mas Aryo dan juga Rizal bahwa dia membawa tim ini juara Bundesliga di saat tim ini ya tadi dibilang belum stabil. Tapi walaupun dari sisi konsistensi bermainannya jauh ya Bellingham sama Musiala mah. Iya. Ya kan, masa Musiala pun juga sering jadi cadangan kan. Di rotasi juga sebenarnya Bellingham ambil Yang selalu Tuchelnya jadi aja ngaco. Main utama. Nah, tapi ini ada pertanyaan yang gua agak sedikit bingung sebenarnya, tapi gue tanya aja. Kalau Copa Trophy kan U21, tapi kalau kita tarik ke 23 aja, ternyata Bellingham biasa aja nih statistiknya ini ya, berdasarkan statistik gol dan assist di 5 liga top Eropa ini kalau ngomongin pemain U23 atau U22 yang paling berkontribusi di liga. Oh, Bahkan Saka, Martinelli, Ini si Gila juga ya. Abrar mau munculin Saka doang ini. Kok nggak ada Sancho? Agenda ini Gak agenda. ada, Sancho Kok nggak ada ngapa-ngapain kan? Sejak Sancho 2021. ke Belanda sekolah. Oh iya iya. Kemarin Celia, ada Balogun loh, dibuang gitu aja sama Arsenal. mau munculin Udah dicobain. Saka sama Martinelli doang ini. Agenda grafis. ini agenda. Lah gimana fakta ya benar ya? Masa nggak boleh nampilin fakta? Kesel gara-gara ada pemain Liverpool apa gimana Mas Aryo? Sobozlai Liverpool nyusul. nggak ada, Barcelona nggak ada, Juve nggak ada, ini jagoan Mas Aryo ada semua. Jadi Abrar diserang. Kalau Rodrigo anak sepeda banget ya dia. Suka- Rodrigo kenapa? Suka gue. Kalau Rodrigo kalau boleh. apa lu tadi mempertanyakan Bellingham nggak ngasilin apa-apa, Saka sama Martinelli ngasilin apa? Iya benar. Iya juga ya. Community Shield. Gila kali. Tapi Saka pernah menang ini nggak sih? Enggak, belum, kalau belum. karena Nggak dapet. Premier League rada aneh kalau untuk di level Pertama Eropa Mbappe, gitu. Gavi, Pedri ganti-gantian. Iya. Pertama Mbappe, Karena dia kedua nggak juara De dulu Ligt, baru Pedri, baru Gavi. Oh ya karena Copa baru muncul Iya, ya. iya. Tapi kalau di PFA kan pernah ya yang Player of the Year. Ya, Iya, Saka. Saka. Saka ya. Nah ini kalau ngomongin tadi nama-nama ini Saka, Martinelli, butuh Saka menurut gua underrated banget. Butuh pembuktian apa untuk menjadikan dia sebagai Trofi major karena Ji. menurut gua walaupun dia sebagus ini kayaknya media tuh nggak menyorot dia sebagai layaknya Apalagi- bintang gitu apalagi ya. kemarin gagal ini kayak penalti. Mane masalah orang ngeliatnya salah doang, Manenya nggak dilihat gitu. Ya apa tragedi di Euro 2020 final penalti kemarin gagal penalti terus apa namanya membekas gitu. Banyak yang masih membahas dia gitu. Even di Twitter di Indonesia pun masih bahas begitu. Cuman karena ya Tapi belum satu-satunya yang bisa step up dan keluar dari itu justru Nggak Saka gampang, doang. Saka. doang. Iya, setuju. Kan 3 orangnya itu kan Sancho, Rashford, Saka. iya. yang Rashford, Dua-duanya Saka. lebih Oh, drop bukan kan? sama Foden ya? Sancho dong. Oh yang penalti ya? Iya. Oh gue pikir yang masukin cewek ke dalam itu bukan ya? Itu Iya Foden. dah. Itu Kasus. Foden nama Sancho itu kalau nggak salah. Bukan Foden nama Greenwood ya? Greenwood, pokoknya itu yang trouble-trouble itulah kalian lah pokoknya. Arsenal mah nggak ada. Saka anak baik-baik. Iya lah, Saka jadi baik. buat gue saat Saka mendapatkan major trophy, gue yakin ini sedikit menjadi. menjadi twist bahwa oke lu layak karena kompetitor-kompetitornya ya bersama tim-tim yang juara gitu. Pedri Gavi kan di Barcelona tahun lalu juara gitu. Jadi Tapi emang dia tuh presence-nya menurut gua karakternya cuman Iya, kayak supporting humble, role ya. humble gitu Dan ya. supporting role dia kayak Iya. bukan yang maruk kelihatan karena nggak banget ambisius perannya, tadi yang ikonik. dibilang sama Mas Aryo, dia nggak akan bisa jadi Bellingham yang demand ini menuntut dia kayak ya udah gue main di tengah Dia lapangan memberikan team player. terbaik, good player gitu. Tapi kalau untuk naruh satu orang di best team Premier League, gua akan tetap naruh dia di posisi kanan atas. Nggak ada lagi. Nggak tergantikan. Dan juga kalau Saka ini juga ya mungkin Even pertimbangannya lawan juga Salah ini. tetap Saka gua. Bahkan dari level gol juga sama-sama ya. Tapi kalau Saka ini kan mungkin nggak dapat terlalu banyak spotlight ya karena dia main di tim Arsenal. Arsenal yang masih dikatakan sebagai bottlers sama bermusim-musim ya. Bottlers kalau dikatakan seperti itu. Gila ya, gue muji-muji Rizal dari tadi lo, memulai lo. Sun mungkin gue yakin dia kesempatan bagi dia masih Sun-sun banyak aja. banget, kesempatan masih banyak banget dan di Inggris kayak posisi dia di posisinya udah dapet lah reguler di Kecuali situ. cedera ya. Jadi menurut gue ya cepat atau lambat dia akan dapat rekor-rekor individu setelah dia mungkin nyusul juga rekor-rekor bersama timnya juga pasti nyusul. Iya, iya, Apalagi lihat performa dia salah satu yang paling konsisten juga selama ya dikatakan kalau di Euro 2021 yang gagal Sancho sama Saka. Kalau dibandingin dua pemain itu trajektori karirnya kan berubah banget, beda banget di antara dua pemain itu. Sancho setelah itu kan pindah ke MU, digadang-gadang sebagai wonderkid terbaik juga, tapi habis itu dia turun drastis. Justru kalau Saka justru malah makin meningkat. Jadi gue yakin dia mentalnya juga udah terbukti kuat dan gue yakin kualitasnya akan membuktikan itu juga. Ya itu dia dari pemain-pemain muda yang bersinar. Kalian memilih siapa? Kalau tadi Copa Trophy, tapi kita juga bahas tadi ada Saka, Martinelli itu untuk U23. Tapi kalau untuk khusus Copa Trophy, apakah kalian punya jagoan lain? Mungkin Holland misalkan sekalian kalian nyabu gitu ya. Astagfirullah. Kalian yang ngawur-ngawur karena kalau atau kalian
Panji kenapa, ngabur. Panji? Atau mungkin kalian punya pendapat lain dari 1, 2, 3 di luar Musiala, Bellingham dan juga tadi siapa lagi? Gavi ya? Gavi, ya, Pedri, yang dari nama Lea Wehi. atau mungkin dari yang Lens tadi tuh mainnya siapa tuh gue nggak tahu. Lea Wehi. Lea Itu Wehi. dia, kita akan kembali dengan topik yang nggak kalah serunya.